Oke, selamat datang di channel YouTube gue dan selamat datang di garasi gue. Hari ini gue pengen ngasih tahu ada beberapa pengerjaan yang lagi ongoing untuk customer gue. Yang pertama di sini gue ada Ninja Air lagi turun mesin. Ini sebenarnya kebutuhannya bukan untuk balap atau bukan untuk kencang-kencang gitu, enggak. Dia lebih ke arah fashion sih. Jadi dia si ownernya dia itu punya konsep monochrome di sini. Terus ada yang kedua nih, yang kedua Ninja Air juga. Ninja Air ini dia juga bukan buat balap tapi untuk harian touring. Cuman yang punya ya salah satu orang bisa dibilang ya aparatur hukum negara. Kalau yang ketiga ini dia lebih fungsi buat touring sama balap sih. Jadi nggak terlalu yang sampai racing banget, tapi masih masuk ke hariannya juga masih oke. Oke, kalau untuk yang ada sekarang di garasi gue saat ini, yang pasti yang pertama ini ada si Gisel. Gisel ini fungsinya memang udah benar-benar untuk balap, dia juga road race juga. Dia tapi untuk saat ini sekarang masih kita masuk ke bisa dibilang balapan-balapan yang ada di jalan raya ya, tapi gue nggak mau pelihara di sini. Terus ini juga gue ada restorasi deh NSR. Kebetulan nih ownernya gue dapat limpahan kerjaan yang sebelumnya dikerjain sama salah satu bengkel yang ada di Jakarta juga. Cuman nggak menurut si owner belum begitu puas dengan hasilnya, makanya dibawa kemari. Terus kalau tadi yang dua ini udah, sama ada satu lagi ini Ninja RR. Kalau ini gue nggak untuk develop mesinnya, gue lebih ke fashionnya aja sih, karena dia ngelakuin untuk repaint dan body repair juga. Yang ini yang hijau putih. Kalau hijau putih ini si ownernya sih bilang akan arahnya buat balap resmi aja. Kalau yang di pojok itu yang hijau, nah kalau itu punya big boss gue tuh. Itu nanti nextnya gue akan jelasin di beberapa di video gue berikutnya, before dan after motor yang tadinya nyender akan jadi kayak gimana. Lu pantengin terus aja. Kalau ini lu pasti udah lihat ya, sempurna nih ya. Udah bisa dibilang 100% jadi. Ini 100% jadi sih sebenarnya, tapi si ownernya terus taruh kembali kemari buat ada sedikit perapihan, kayak dia pengen ganti pelakor depannya jadi Kevlar. Terus juga ada beberapa part yang pengen diganti. Nah, kalau yang ini tinggal finishing sih sebenarnya, tinggal setting, karena kalau misalnya ini ownernya sendiri dia pengen untuk net ride oke, balapan juga oke. Nah, gue sedikit galau sih sebenarnya sama di motor, tapi karena ownernya emang salah satu orang yang membantu di bengkel sini juga ya, menurut gue itu oke lah. Kalau ini yang tadi udah gue jelasin, nah kalau ini dia emang khusus untuk balap 2 km, karena kelihatan ya dari sisi ban-bannya juga beda ya, dikecil sendiri di sini nih, yang lain pada gede-gede, dikecil sendiri, cacingan nih motor nih. Gitu. Kalau misalnya buat lu semua yang pengen bawa motor lu kemari, gue tekanin di sini untuk masalah rate budgeting, gue kembaliin lagi ke lu. Karena kenapa? Kalau gue sendiri, gue bakal tanya sebenarnya motor itu fungsinya mau kemana, buat apa. Kalau contoh ya, misalnya lu pengen untuk touring terus juga masih bisa buat kebut-kebutan, ya itu rates-nya kalau untuk mesin only itu 5-10 juta. Tapi kalau untuk yang bener-bener race itu gue budgetin 10-20 juta itu dengan jaminan horsepower. Jadi kalau misalnya di sini gue patokannya dari data ya. Gue nggak pernah mau untuk kayak sekedar motor lo enak tapi buat gue enak, tapi belum tentu buat lo enak gitu. Untuk garansi sendiri dari budget yang tadi gue sebutin itu udah including garansi, dalam arti selama motor itu dalam riset gue itu jadi tanggung jawab gue dari budget yang lo kasih ke gue. So far sih ya, karena untuk peranti ya, kalau misalnya untuk harian gue nggak terlalu menekankan lu untuk beberapa part yang memang nggak rekomen lah ya, nggak rekomen untuk harian. Jadi gue lebih prefer buat ke race-nya aja kalau untuk masalah budgeting yang lebih. Kalau dari sisi gue sendiri untuk membangun kepercayaan gue dari customer, pastinya satu ya, lo logikanya gini sih kalau gue ya, gampangnya kalau untuk masalah part semua orang bisa tahu harga part, bener kan? Jadi kalau misalnya untuk masalah part gue nggak pernah nekenin lo harus beli di gue lebih prefer lu bawa part ke gue. Karena kenapa? Untuk harga part sendiri itu lu bisa nentuin. Tapi kalau misalnya lu mau compare harga gue dengan harga yang ada di luar, maksudnya part ori untuk part ori mungkin gue bisa kasih harga yang lebih murah gitu. Tapi kalau untuk masalah cost jasa, memang gue rasa di sini sedikit lebih mahal ya, karena juga lu akan tahu sendiri. Ntar gue akan jelasin di beberapa video berikutnya untuk alat apa aja sih yang ada di sini dan gimana sih cara pengerjaan gue untuk bangun satu motor. Jadi jasa, kalau misalnya lu pengen tahu lebih dalam bengkel gue ngerjain terima kerjaan apa sih,
Yang pasti mesin, iya. Yang kedua gue untuk repaint restorasi juga main. Terus juga untuk masalah kayak lu variasi Kevlar, lu bisa lihat di sini ya. Ini kan bukan part asli kan, kalau part asli kan kayak gini nih. Oke, di sini juga gue terima Kevlar, terus juga repaint sama body repair, terus juga untuk setting, walaupun lu nggak bikin juga tapi lu pengen maksimalin settingan motor lu, gue juga terima di sini. Oke, sekarang lihat untuk mesin yang lagi dikerjain 3 mesin itu terutama. Nah, nih yang tadi yang gue bilang di situ kan ada 3 motor yang udah stay rangkanya doang, nggak ada mesinnya. Nah, mesinnya ada di sini. Ini yang tadi gue bilang ini. Nah, ini untuk yang harian porting. Jadi dia bisa buat memang pemakaian harian, tapi dia juga pengen but-butan. Jadi di sini ini ada mesinnya, ini punyanya si Agung nih. Bedanya ada di sini. Jadi di bagian karkasnya aja yang beda. Kalau misalnya untuk 2 ini kan yang tadi gue bilang kan yang satu untuk fashion dan yang satu ini untuk pemakaian harian, itu gue nggak ada merubah bagian karkasnya. Jadi next day gue akan jelasin perbedaan dari karkas JetX sama karkas standar. Iya sih, gue juga lihat beberapa channel banyak yang untuk menjelasin kayak bedanya apa sih bang untuk masalah karkas JetX sama karkas standar. Ntar gue akan jelasin. Tapi kalau sekarang gue jelasin apa ya? Mungkin dari bagian bloknya ya, perbedaan bagian blok yang standar sama yang udah di porting. Nah, di sini ada 18 blok 1855 gold. Di sini masih standar ya, lu bisa lihat bagian port untuk transfernya. Di sini masih standar. Dan kalau yang ini 1855 silver, dia udah di porting. Gitu. Buat lebih detail lagi, gua akan bikin satu video ngulik abis sampai nih blok di porting bagian mana ya sih bang? Ukurannya berapa? Gua akan buka semua. Terus juga gue di sini ada 2 pemakaian karburator. Yang satu dari Keihin PWK 35. Terus juga ada dari PWL karburator Ninja standar. Dan nextnya gue akan kasih tahu kenapa harus dilem-lem kayak gini. Nanti aja. Ini gue cuma mau share apa aja ada pekerjaan gue hari ini. Ini sebenarnya challenge gue ya. Jadi 3 mesin ini gue akan rakit dalam 2 hari dan itu semua harus naik. Jadi gue dikasih challenge sama customer gue, bang kira-kira nih 3 mesin ini bisa kelar nggak dalam berapa lama? Karena estimasi dia sendiri itu 1 bulan sampai 2 bulan. Gue bilang belum seminggu juga udah kelar kok ini semuanya. Nih gue pengen ngasih tahu yang tadi ada bahasan tentang masalah kepercayaan customer ke gue. Karena nggak semuanya customer yang datang ke sini itu berasal dari Jakarta semua. Karena ada beberapa customer yang memang berasal dari luar. Contohnya ada satu mesin ini. Ini kebetulan mesin dari Kalimantan. Dia nggak pernah ketemu gue dan dia nggak pernah komunikasi sama gue. Jadi dia hanya komunikasi lewat DM Instagram. Dan tahu-tahu malamnya gue DM-an, paginya gue udah dikirim mesinnya. Dan gue juga belum tahu di pekerjaan yang buat apa. Cuman pas mesin ini datang baru dijelasin kalau dia cuman mau porting harian aja katanya. Jadi hanya bagian bloknya aja yang di porting, tapi kompresi terus karburator pengapian itu masih tetap pakai standar. Gue lebih prefer buat si customer kirim 1 bulatan gini, karena kenapa? Gue harus bisa ngecek juga bagian bawahnya kayak gimana. Gue takutnya gini, kalau misalnya dari customer luar kota lu cuma kirim blok sama head ke gue, dan di situ bisa gue bikin maksimal. Pas lu pasang di motor lu atau di mesin motor lu, ternyata mesin bawah lu entah seal karkasnya bocor atau stang sengernya kena, itu kan mempengaruhi dari performa mesin lu juga. Gue takutnya malah nantinya si customer ngiranya wah ini kerjaan salah-salah nih karena buat orang pulau gitu kan. Sorry, buat orang luar pulau. Gue nggak mau ada statement kayak gitu sih dari customer gue. Jadi better si customer kirim bulat 1 mesin. Jadi gue kerja di sini, gue bisa tahu kalau keadaan mesin bawahnya oke, gue nggak akan minta belah. Tapi kalau emang bagian mesin bawahnya ada part yang memang harus diganti, gue akan bilang. Dan akan gue jelasin kenapa perlu diganti atau enggak. Nah kalau misalnya ini udah progresnya udah 50% ya. Jadi tinggal bagian blok sama head aja plus sama pengapian yang dipasang. Kalau ini dia mesinnya punya ini. Nah, ini mesinnya ini lu bisa lihat nih, ini
Ini akan ada satu video khusus buat ini motor. Jadi before and afternya masuk keadaan kayak gini, kita lo akan tahu finishingnya kayak gimana. Apakah begini juga atau enggak? Lu pantengin terus aja. Kita gue jelasin juga apa yang diganti dari motor ini dan kira-kira berapa sih budgetnya untuk build satu motor Ninja R ini jadi yang customer pack. Kalau tadi gue jelasin beberapa yang ada mesin ada di sini. Berarti masih ada lagi ya, nggak cuma 1, 2, 3. Tapi untuk yang udah ready udah masih ada 1, 2, 3. Ada 3 mesin lagi. Tapi yang 2 ini masih dalam proses. Karena ada beberapa part yang memang gue masih pesan dari beberapa vendor dan belum diantarin ke gue. Jadi masih untuk pekerjaannya gue stop dulu. Gue jadi mengerjakan yang memang partnya udah ready di tempat gue. Di sini ada mesin dari Jawa Timur. Terus juga ada yang dari Sumatera. Ini 2 dari Sumatera. Dan juga gue pengen kasih tahu di sini ini adalah rak untuk kunci-kunci. Semua kunci-kunci di sini gue pakai. Kalau misalnya untuk kayak kunci T, gue ada 4 set. Karena kenapa? Di saat kunci T udah aus ya. Kadang kan aus. Nah itu kadang customer tuh suka gimana ya, kayak bang ntar baut gue selek, apalagi bautnya kayak gini nih. Ini baut kayak gini nih. Ini dia pakai kunci khusus kan, dia nggak bisa pakai kunci yang biasa karena kan beda untuk bautnya. Dan ini harga bautnya ini satu full motor itu sekitar 16 jutaan hanya baut only. Jadi menurut gue untuk persiapan gue kayak bongkar motor customer kalau misalnya nggak ditunjang sama part kunci yang bagus juga kayak sedikit repot ya. Kebanyakan kalau untuk mesin yang lagi pekerjaan sekarang ini hanya beberapa yang buat balap, sisanya masih yang buat harian-harian enak lah, bukan yang buat khusus tes. Ya itu gue nggak mau ngebangun image bengkel gue khusus untuk di Batak, apalagi khusus buat Ninja aja, karena tadi juga itu lu ngeliat ada NSR dan ini juga ada pengerjaan untuk Vespa Matic. Ini GTS 150 3V yang I get, dia lagi mau board up, jadi cc totalnya 180 cc. Jadi di sini gue lagi kirim bloknya untuk di boring, terus untuk penggantian head sama payungan clamp. Ntar juga gue akan bikin video khusus buat Vespa Matic ini karena balik lagi sekarang kan di zaman ya Vespa Matic. Gue pengen tahu sih kira-kira gue bisa nggak ya bikin Vespa Matic buat balapan. Mungkin segini dulu aja untuk hari ini. Nextnya gue akan jelasin di beberapa video berikutnya dari yang penjelasan untuk blok, karburator, dan juga proses pengerjaan mesin ini dalam 2 hari. Thank you.